kesepakatan franchise dengan kami sebagai selaku pemilik brand Princess Syahrini Karaoke Family. Jadi per hari ini resmi saya tutup, saya sendiri pemiliknya brand Princess Syahrini Karaoke, bukan pemilik outlet yang di Tangerang. Memutuskan untuk menutup secara total seluruh atribut, seluruh kegiatan yang berbentuk karaoke family yang ada di Tangerang itu, saya resmikan tutup. Halo, apa kabar pemirsa? Jelang ulang tahun Seleb On Cam yang pertama, saya Olivia Vendri akan menemani Anda selama 30 menit ke depan untuk mengungkap fakta dan realita lewat mata kamera hanya di Seleb On Cam. Setelah hari-hari belakangan, Syahrini digempur kabar miring terkait penyegelan tempat karaoke Princess Syahrini di Tangerang, Banten lantaran tak memiliki izin. Syahrini akhirnya angkat bicara. Didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea, pelantun tembang Sesuatu Itu mengungkap kekecewaannya lantaran merasa namanya dipermalukan. Seperti yang diketahui, belakangan Syahrini disebut-sebut sebagai pemilik karaoke tanpa izin itu. Tapi dalam keterangan persnya di kantor Hotman Paris di Jakarta Selatan Kamis kemarin, pengakuan berbeda justru terungkap dari mereka. Lantas benarkah jika karaoke yang telah beroperasi sejak awal Agustus lalu bukanlah milik Syahrini? Benarkah Syahrini hanya memberikan hak franchise kepada pihak ketiga? Faktanya adalah begini, Syahrini bukan pemilik karaoke itu. Yang di Tangerang. Yang di Tangerang hanya memberikan hak franchise outlet. Ya. Jadi pertama ingat, Syahrini bukan pemilik karaoke tersebut. Ya. Hanya memberikan hak pengelola hak franchise atau pembukaan outlet pada tanggal berapa? Tanggal 2, ya. Sebelum tanggal 2 itu si Syahrini itu malah ada di Mekah. Ya, lagi umroh ya, dan ulang tahun siapa? Mungkin orang pihak ketiga ini, PT Hengen ini tidak sabar. Dia walau memang benar itu diakui bahwa PT Hengen ini masih proses mengurus izinnya ke Pemda. Dalam nih lagi karaoke, baru hampir 30 menit, baru 4 lagu lah, belum sampai selesai. Saya booking kamarnya yang 1 jam, free 1 jam. Jadi harganya 55.000, jadi 67.000. Kalau untuk kejadiannya itu jam 11 malam. Tanggal 21 malam Minggu. Katakan setiap penyelenggaraan tempat hiburan harus izin wali kota atau pejabat yang ditunjuk. Terkait kemudian dalam hal itu City Malls itu di situ tertulis pemilik Syahrini Karaoke. Kenapa kita bersama-sama menuntut dengan Pemda? Hari Kamis tanggal 21 kita menanyakan ada suratnya enggak? Tidak dapat memperlihatkan surat-suratnya pada saat itu. Penyegelan karaoke yang menggunakan brand Syahrini itu oleh petugas Satpol PP Tangerang kian membuat nama Syahrini terpojokkan ketika di tempat itu juga ditemukan sekitar 830 botol minuman keras. Ratusan botol miras ini kini telah diamankan pihak Satpol PP Tangerang sebagai barang bukti. Lantas, apa kata Syahrini ketika di tempat karaoke yang menggunakan brand dirinya yang mengusung Karaoke Family justru ditemukan ratusan botol minuman keras? Barang bukti yang ditemukan di Princess Syahrini Karaoke itu minuman keras sebanyak 830 botol berbagai macam jenis dan sudah kami sita. Sebagai pengelola, manajer juga udah menandatangan, izin belum keluar, buka operasi. Bahwa Syahrini mengetahui dia beroperasi itu tidak benar.
ya, dan dia bukan pemilik. You tahu sendiri kan, kalau Anda sudah memegang kontrak, operasionalnya kan pemilik outlet itu yang mengoperasikan, ya. Satu. Jadi yang kedua, bahwa ada katanya itu pelacuran, itu fitnah total. Merasa dipermalukan dan disebut sebagai pemilik karaoke yang menjalankan usaha tanpa izin hingga terdapat barang bukti berupa ratusan botol minuman keras di dalamnya, seperti apa reaksi kemarahan Syahrini? Benarkah ia kecewa dan murka kepada sejumlah oknum yang menyeret namanya hingga ia merasa terpojokan? Itu semua tagline-nya buruk sekali tanpa mengkonfirmasi kepada saya. Jadi Itu kalian saya ya, sangat terluka. Ciabella terluka. Terluka. Aku kalau aku ini kan pacaran dengan kalian, bener nggak? Kalian tuh pacarku, media partnerku. Tapi kalian begitu tega sama Ciabella. Saya betul sangat marah sekali. Saya sangat marah kepada oknum-oknum siapapun yang hari ini pihak-pihak tertentu yang mengenduskan berita miring terhadap diri saya. Saya sangat murka, Ciabella kecewa dan terluka. Begitulah Syahrini dengan gayanya mengungkap kemarahan terkait penyegelan karaoke di Tangerang beberapa waktu lalu. Tapi benarkah jika karena ini pula Syahrini telah memutus semua kontraknya dengan pihak ketiga yang menggunakan hak franchise dirinya? hari ini, saat ini selaku pemilik kantor telah memutuskan kontrak dan tidak akan membuka lagi. Telah memutuskan kontrak dengan pemegang outlet PT Heng En Suara Abadi dan akan menutup itu outlet di Tangerang selamanya, nggak akan dikasih lagi. Kemudian kita berikan franchise-nya, tapi dia melanggar prosedural kesepakatan franchise dengan kami sebagai selaku pemilik brand Princess Syahrini Karaoke Family. Jadi per hari ini resmi saya tutup, saya sendiri pemiliknya brand Princess Syahrini Karaoke, bukan pemilik outlet yang di Tangerang. Memutuskan untuk menutup secara total seluruh atribut, seluruh kegiatan yang berbentuk karaoke family yang ada di Tangerang itu, saya resmikan tutup. Hai, saya Rosain mengucapkan selamat ulang tahun yang pertama kepada Seleb on Cam. Mengaku menderita sakit yang membuatnya sempat mengalami pendarahan hebat. Benarkah jika sakit yang dirahasiakan Julia Perez adalah kanker mulut rahim? Tapi mengapa Sri Wulandsi mengaku justru sang anak baik-baik saja? Ada apa dengan Jupe dan Sri Wulandsi? Di balik tawa dan keceriaannya, Julia Perez ternyata menyimpan sakit yang sudah 4 bulan belakangan diidapnya. Tapi apa sesungguhnya sakit yang ia derita? Pelantun tembang Aku Rapopo itu memilih merahasiakannya. Jupe hanya memberi sedikit informasi tentang apa yang ia alami, bahwa beberapa waktu lalu mengalami pendarahan hebat di luar siklus haidnya. Lantas, benarkah jika pendarahan itu merupakan indikasi dari adanya penyakit serius yang bersarang di rahimnya? Udah lama tapi baru kebuka sekarang karena biasa Ruben. Aduh, akunya tadi nggak mau cerita. Jujur aku nggak pernah mau cerita karena aku pengennya Indonesia taunya aku happy-happy, lucu-lucuan, gila-gilaan. Kalau sakit bukan satu hal yang ngebanggain gitu loh. Dan sebagai public figure kita nggak boleh bawa orang jatuh lebih dalam lagi untuk hal yang sedih-sedih. Aku pengennya kalian bahagia gitu. Aku nggak mau cerita aku sakit apa. Nanti aku nggak suka takut-takutin orang. Santai aja. Nanti pada intinya aku sekarang mulai hari ini aku mau selalu ucapin terima kasih sama semua orang yang selalu sayang sama aku. I love you all. Dia juga baru ngomong dia sakit ya, saya hanya ikutin aja dia ngomong dia sakit gitu. Tapi kira-kira sakitnya seperti apa ya? Tanya aja sama dokternya gitu. Dokternya mungkin lebih tahu penyakit ini buat dia shock gitu dan memang pendarahan luar biasa gitu dan ya memang karena pada saat itu saya juga nggak bisa datang ke rumah sakit, nggak bisa nengok juga. Saya pikir muncul di media, tapi ternyata enggak. Nah, terus saya sempat interview Jupe di Ada-Ada Aja kan. Nah, saya pikir
Saya kan nggak pernah nonton TV kan. Tidak hanya di depan media, kepada orang-orang terdekatnya saja, Jupe juga memilih menyimpan rapat-rapat tentang penyakitnya. Bahkan ibu kandungnya sendiri, Sri